Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Ya, baik anak-anak. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan belajar tentang modul tema 1.2.3 yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial nih anak-anak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ya anak-anak, supaya durasinya tidak begitu panjang. Baik. Kita akan belajar tentang unit yang pertama dulu ya anak-anak, yaitu tentang tema sayangi alam Indonesia. Nah, langsung saja. Sebagai bangsa Indonesia, ya kita wajib bersyukur ya anak-anak kan kepada Tuhan atau Allah karena negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu memiliki letak wilayah yang strategis dan ekonomis serta geografisnya juga bagus. Baik. Yang pertama, keterkaitan antar ruang. Nah, dalam ilmu sosial ini, pengertian ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk untuk hidup atau makhluk hidup. Nah, yang kedua, tempat hidup makhluk hidup itu bisa di dalam, di permukaan atau di atas permukaan bumi. Yang di dalam itu seperti apa, Nana? Ada hewan yang bersembunyi di bawah tanah seperti terenggiling, terus ada lagi ular yang berada di bawah permukaan. Terus yang di dalam permukaan itu ada juga seperti ikan ya anak-anak. Ikan itu berada di dalam laut. Terus yang di permukaan, nah di permukaan itu seperti manusia ya anak-anak. Manusia, terus hewannya ada sapi, kambing, dan lain sebagainya ya anak-anak. Kemudian yang di atas permukaan, nah yang di atas permukaan itu bisa hewan yang terbang ya anak-anak seperti burung, seperti burung dan lain sebagainya ya anak-anak, seperti kadal yang naik di pohon itu juga di atas permukaan seperti itu. Nah, baik. Yang selanjutnya, nah ini ruang. Ruang itu meliputi udara, lautan, dataran sebagai kesatuan wilayahnya seperti ini anak-anak. Kemudian sarana prasarana merupakan perpaduan antara unsur lingkungan buatan. Nah, seperti itu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya terdapat keterkaitan, yaitu satu ruang dengan ruang lainnya akan saling terhubung. Nah, contohnya itu terdapat banjir bandang di Wasior, Papua pada tahun 2010 ya diakibatkan karena kerusakan hutan. Nah, ketika itu hujan itu tidak kunjung berhenti dan batang saleh yang berhulu di pegunungan Wondiwoi meluap. Tidak ada pepohonan yang mampu menyerap karena hutannya rusak karena penebangan liar seperti itu yang mengakibatkan
ketika turun hujan, maka hujan itu tidak bisa langsung menyerap ke dalam tanah karena tidak ada pohon yang menahan menyerap air tersebut. Ya, baik. Yang selanjutnya, contohnya lagi ada Gunung Merapi juga. Nah, jika Gunung Merapi itu jika pegunungan di sebelahnya tidak ada pepohonan, itu juga mengakibatkan ketika terjadi guguran lava yang masih kecil tuh bisa langsung ke bawah karena tidak ada yang menghalanginya. Seperti itu ya anak-anak kurang lebihnya. Baik. Yang selanjutnya, nah, kita masuk ke letak wilayah Indonesia di kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, ingat ya anak, letak astronomi Indonesia itu, ingat-ingat, sebelum kita mengetahui letaknya, kita mengetahui letak astronomi itu apa? Letak astronomi adalah letak suatu tempat benda berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang itu garis khayal yang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan secara astronomis. Baik. Nah, sekarang kita bahas letak Indonesia. Nah, letak Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk wilayah tropis di Indonesia dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kita patut bersyukur ya anak-anak kepada Allah karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim. Sehingga kita merasa cukup nyaman tinggal di Indonesia ini. Ya. Kemudian juga ada lama siang dan lama malamnya itu juga hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, kita bandingkan dengan negara-negara yang lain yang anak. Contohnya di Amerika Serikat pada musim panas lama siang jauh lebih lama dibandingkan dengan malam. Dan sebaliknya ketika musim dingin lama siangnya lebih pendek daripada panjang lama malamnya. Kemudian keadaan suhu di daerah tropis ini berbeda dengan suhu di negara yang terletak di lintang sedang dengan 4 musim. 4 musim itu ada musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, pada musim dingin udara di negara yang terdapat 4 musim ini sangat dingin sampai mencapai puluhan derajat di bawah 0 derajat Celcius. Jadi suhunya itu minus derajat Celcius. Sehingga diperlukan ketika keluar rumah itu diperlukan jaket yang tebal. Kemudian di dalam rumah juga harus menyiapkan pemanas atau perapian untuk menghangatkan isi rumah. Kendaraan juga tidak bisa berlalu lalang dengan mudah karena apa? Saat musim dingin kendaraan entah itu tidak bisa dinyalakan mesinnya atau di jalanan juga mengalami salju yang tebal sehingga jalanan sangat licin sehingga berbahaya jika mau pergi berkendara seperti itu nggih. Nah, kemudian ketika musim panas juga
di daerah dengan 4 musim ini suhunya itu sangat panas, bahkan dapat melampaui 40 derajat Celcius. Seperti itu nih anak-anak. Sehingga jika musim panas di negara yang memiliki 4 musim ini harus memiliki pendingin ruangan atau AC ya anak-anak. Seperti itu. Nah, setelah ini kita masuk lagi. Letak geografis. Nah, letak geografis itu apa anak-anak? Ya, letak geografis itu letak suatu negara di permukaan bumi secara geografis. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu dua benua dan dua samudra. Nah, benua yang mengapit Indonesia ini adalah benua Asia dan benua Australia yang terletak di selatan Indonesia. Benua Asia ini terletak di sebelah utara Indonesia ya anak-anak. Kemudian Indonesia ini diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Nah, untuk pembagian wilayah Indonesia ini, yang di sebelah utara itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan Austria serta Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua, Nugini, dan Samudra Pasifik. Seperti itu ya anak-anak.